kiai-kiai yang telanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai video Bapak Rizik Syihab ini ngamuk-ngamuk kembali dan mengatakan bahwasanya Laskar PWI ini adalah laskar setan dan didukung oleh jenderal-jenderal yang tidak baik katanya teman-teman. Nah maka dari itu teman-teman, nggak mungkin ya kalau mereka itu selalu mengaku sebagai zuriat Nabi tapi akhlaknya seperti ini. Nggak mungkin cucu Rasulullah itu seperti ini teman-teman. Bicaranya kotor, bicaranya marah-marah, ngamuk-ngamuk, apalagi katanya revolusi akhlak. Tapi kenyataannya mereka itu sendiri yang akhlaknya malah nol teman-teman ya. Yang suka mencaci maki, memprovokasi, mengadu domba, asah golo, asah celurit, asah pedang, dan lain-lain. Bahkan ya teman-teman, yang mengenai PWI yang ada di Pemalang kemarin itu bentrok dengan FPI, itu yang duluan itu siapa ya? Yang duluan itu adalah pasukannya Bapak Rizik Syihab, yaitu melempari batu, lalu kemudian membawa ada yang kena sabetan sajam. Tapi dari Bapak Rizik Syihab ini mengatakan di depan jamaahnya bahwasanya FPI ini diserang oleh PWLS dengan menggunakan pedang lah. Ini namanya apa teman-teman kalau bukan fitnah ya, playing victim. Nah jadi nggak mungkin kalau cucu Rasulullah itu seperti ini yang sering mengadu domba, memprovokasi umat, setan-setankan Laskar PWI LS. Naudzubillah teman-teman, apalagi akhir-akhir ini juga ya menuduh Laskar PWI LS ini adalah neo PKI. Padahal yang menuduh itu sendirilah yang PKI. Contoh ya seperti dari kalangan Ba'lawi, seperti Musa Al-Munawar, lalu kemudian DNID, itu adalah gebong-gebong PKI teman-teman. Nah ini malah menuduh PWLS adalah neo PKI. Astagfirullah, naudzubillah teman-teman, ini sungguh menjijikkan gitu ya. Nah oke teman-teman, kita langsung mari kita simak yaitu videonya. Kalau di sini ada yang telanjur jadi anggota PWI Laskar Setan keluar. Ya bisa jadi telanjur karena nggak tahu, betul, betul. Kiai-kiai yang telanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingetin, saya pendiri Fahmi Tamami. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi Bapak Rizik Syihab ini masih marah, masih dendam yaitu dengan PWI-LS. Karena PWI-LS ini dibentuk yaitu untuk melawan orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi SAW. Dan dibentuk untuk menjaga yaitu nasab suci Rasulullah, nasab mulia Rasulullah SAW yang selama ini dikotori oleh Bapak Rizik Syihab ataupun Habib-Habib Ba'lawi teman-teman, yang dimana mereka itu selalu meninggikan leluhurnya, bahkan ajarannya itu penuh dengan khurafat, ajarannya itu penuh dengan dawir, doktrin, mengadu domba, klaim sana klaim sini, memalsukan makam, memalsukan ataupun memilaukan sejarah teman-teman. Nah maka dari itu kita sebagai muslimin jangan mau tertipu dengan apa yang disampaikan oleh Habib-Habib Ba'lawi. Dalam segi tes DNA saja mereka itu sudah melenceng teman-teman ya. Jadi bukan keturunan Arab apalagi keturunan baginda Nabi SAW. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pelengkap ya, coba mari kita dengarkan yaitu tanggapan yaitu dari Gus Abbas Buntet mengenai Habib-Habib Ba'lawi ini yang ada di Indonesia. Oke mari kita simak videonya. Dari badannya Ba'lawi, wa fi anfusikum afala ta'qilun, bahwa ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala ada pada diri kalian sendiri. Kalau kalian mau menggunakan logikanya, begitu saudara-saudara kalian diambil dari badannya Ba'lawi sendiri, ada sekitar 200 orang Ba'lawi dari berbagai macam marga Al-Habsyi, marga Al-Atas, marga As-Saqqaf, marga bin Yahya, dan marga bin Sumed, marga Al-Kaf, marga bin Syah Abu Bakar Al-Muhdar. Semua itu sudah dites DNA, ternyata semuanya itu adalah genetikanya Yahudi Askenazi. Ini saya harus bicara, sengit beli sengit, senang orang senang nyong kudu ngomong. Nah betul teman-teman ya. Jadi orang mau senang mendengarkan ataupun mau enggak ya harus disampaikan, walaupun ini adalah pahit tapi kebenaran harus disampaikan. Jadi DNA-nya itu adalah DNA Yahudi teman-teman. Jadi saya mikir juga gini, oh pantas saja ya sering ngamuk-ngamuk, marah-marah, mencaci maki, menghina, pantas saja. Yang kata ya Yahudi Askenazi teman-teman ya. Astagfirullah, kok bisa-bisanya ya mereka itu mengklaim sebagai zuriat Nabi. Ini kan nggak nyambung teman-teman ya. Sampai harus sengit nyong ora apa-apa. Sing penting ilmu Gusti Allah diterima. Leres ente.
Duduk masalah senang beriman, ente senang sama Habib, genetikanya tetap Yahudi, ente nggak senang sama Habib, genetikanya tetap Yahudi. Loh kalau begitu berarti siapa benci sama Habib? Siapa yang benci? Itu mengatakan Yahudi. Kalau saya mengatakan Yahudi kepada Habib, genetikanya Yahudi, itu saya bicara ilmu dan data apa adanya, bukan benci. Ini pikirannya jangan butak ente. Ini kadang-kadang dijak ngomongnya angel pisan, pinter ora. Masya Allah, anjan parantos ayah di Mekah. Ada orang Banten saya pernah ketemu, masih saudara dengan saya di Banten, di Saudi, sudah lama 10 tahun lebih. Oh, kok sampai bahasa Sunda? Ya saya dari Banten Kang. Oh iya, ibunya dari mana? Kalau ibu dari Cirebon tapi bapaknya itu dari Pandeglang. Oh berarti sampean itu Sunda, genetikanya Sunda. Saya tanya, apa berarti saya benci kepada dia? Apa berarti saya ngecek kepada dia, menghina dia? Tidak. Ada orang Brebes, orang Tegal di Jakarta 20 tahun. Sampai dari mana? Kalau ibu bapak saya asalnya dari Talang, Tegal. Kalau seumpama bapak saya asalnya dari Talang, kalau ibu saya asalnya dari Ketanggungan. Oh berarti sampai itu campuran Tegal dengan Brebes. Iya, berarti sampai genetikanya Jawa. Oh iya, saya genetikanya Jawa. Beres. Ini masalahnya Pak Albi nggak ngaku-ngaku, repot. Malah ngomong, orang yang ngomongnya benci, fitnah, mengadu domba. Dasmu. Ngadu domba apa? Leres itu. Masya Allah, pikirannya yang terbuka. Wahai muhibbin, saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya tidak melarang anda itu mencintai Habib, itu hak anda, tetapi saya bicara kepada anda supaya anda tahu siapa mereka, bukan untuk benci, supaya jangan salah paham, jangan salah nilai. Laras anda? Masya Allah. Jadi saudara-saudara kalian, apa sih kekurangannya Yahudi? Apa kesalahan Yahudi? Yang menciptakan genetika itu Allah, saudara. Yang menciptakan genetika Jawa Allah, yang menciptakan genetika Sunda Gusti, yang menciptakan genetika Arab Gusti, yang menciptakan genetika Eropa Gusti, yang menciptakan genetika Yahudi Gusti. Salahnya naon? Sahanu salah, ta'ayanu salah. Naon eta kersakna Gusti Allah. Leres ente? Nggak ada orang yang bisa memaksa Allah. Ya Allah, saya berikan genetika saya Allah, jangan genetika Banten ya Allah, pengennya Eropa aja biar hidungnya mancung-mancung. Ada yang bisa maksa kayak gitu? Ya, begitu genetika jadi Sunda ya Sunda, jadi Betawi Betawi, jadi Melayu Melayu, jadi Jawa Jawa, dari Arab Arab, Yahudi Yahudi. Eta dari Allah. Itu yang dipahami kepada Ba'alwi, harus dipahami orang Ba'alwi. Genetika itu dari Allah. Dan Islam itu tidak pernah mengenal genetika, tidak pernah menilai genetika. Ada genetikanya Arab, Jawa, Sunda, Betawi, Melayu, Yahudi, tidak jadi masalah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa eta nu paling mulia. Jadi anda jangan mengunggulkan dirinya sebagai orang Arab, anda sebagai orang India, anda sebagai orang Sunda, anda sebagai orang Jawa, anda sebagai Yahudi, mengunggulkan dirinya tidak boleh. Kata Allah, agama Islam yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Itu agama kita, tidak mengenal suku. Harus bicara apa lagi sayanya, udah habis semua nih kata-kata. Betongnya wis kencot mengken. Kencot. Beli ngerti-ngerti pegel pisan. Kasihan lapar. Kencot. Ingin apa moten? Ingin apa moten? Eta saudara-saudara sekalian. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, ulama Yahudi itu di Islam banyak, tidak pernah dipermasalahkan. Al-Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, pakar teologi, pakar sejarah Islam, genetikanya Yahudi. Al-Imam Ka'bul Akhbar, Al-Imam Wahab bin Munabbih, itu adalah genetikanya Yahudi. Termasuk Al-Imam, seorang ulama besar yang dibanggakan oleh seluruh ulama tafsir dan para pakar sejarah semacam Imam Ibnu Jarir At-Tabari, semacam Imam Ibnu Katsir, dan para ulama-ulama tafsir yang lain. Al-Imam Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama besar, wali Allah, kekasih Allah, genetikanya Yahudi. Salahnya Yahudi kemana? Ulama Yahudi itu di Islam banyak, tidak pernah dipermasalahkan. Al-Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, pakar teologi, pakar sejarah Islam, genetikanya Yahudi. Al-Imam Ka'bul Akhbar, Al-Imam Wahab bin Munabbih, itu adalah genetikanya Yahudi. Termasuk Al-Imam, seorang ulama besar yang dibanggakan oleh seluruh ulama tafsir dan para pakar sejarah semacam Imam Ibnu Jarir At-Tabari, semacam Imam Ibnu Katsir, dan para ulama-ulama tafsir yang lain. Al-Imam Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama besar, wali Allah, kekasih Allah, genetikanya Yahudi. Salahnya Yahudi kemana? Jadi ente, kalau ente itu Yahudi, jangan merasa terhina,
Yang nggak bagus itu tidak mengakui genetika, itu nggak bagus. Mentang-mentang sudah dihidup di Mekah 20 tahun, anjen dari mana? Ya kalau bapak saya dari Pandeglang, Gus. Iya. Ibu dari Serang. Berarti sampai yang sudah? Ya bukan, Gus. Saya sudah Saudi, udah Arab, saya Mekah. Kenapa? Ya bukan sudah, saya udah lahirnya di sini 20 tahun di sini, Gus. Ya enggak, tapi kan bapak ibunya kan Pandeglang dengan Serang, berarti darahnya Sunda. Ya enggak bisa, Gus. Saya darahnya darah Arab. Endasmu. Ini orang begini bagus apa enggak? Ya. Mengingkari genetika bagus apa tidak? Enggak. Tidak bagus. Akui saja kalau itu memang ilmiah. Susahnya apa? Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu ya kenapa mereka itu harus mengelak kalau memang benar-benar genetika ini itu adalah G, plat G, ya sudah akui saja gitu teman-teman. Tapi kalau mereka mengakui genetikanya adalah G, ya bubar teman-teman ya. Karena apa? Karena Rasulullah itu adalah orang Arab, bukan Yahudi Ashkenazi teman-teman. Nah seperti itu, makanya dari itu mereka itu akan ya mengelak, ngeles, alasannya macam-macam lah. Ketika disuruh tes DNA, mereka mengatakan tes DNA haram lah. Ada yang meminta untuk apa namanya itu, kalau kalian ingin saya tes DNA, gali itu makam Rasulullah, katanya seperti itu. Seperti siapa? Bahar bin Smith. Jadi mereka itu ya namanya yang palsu ya, alasannya aneh-aneh teman-teman. Nah maka dari itu ya, mereka itu tidak akan mengakui genetikanya adalah G, karena mereka itu sudah merasa nyaman, sudah merasa enak ya, mengaku sebagai zuriat Nabi, banyak mukibin katanya gitu ya. Hidupnya enak, tinggal ngomong langsung dituruti mukibin, dikasih ini kasih itu, harta banyak jamaah. Mereka sudah merasa nyaman teman-teman dengan mengaku-ngaku sebagai zuriat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya mengaku-ngaku zuriat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus memiliki bukti. Kalau tidak memiliki bukti, ya akhirnya seperti itu teman-teman. Allah akan bongkar ya. Allah tidak ridho yang dimana nasab kekasihnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikotori oleh orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi tidak memiliki bukti. Apalagi kelakuan mereka, perilaku mereka ini ajarannya menyimpang, penuh dengan khurafat, dan mereka itu tidak mencerminkan akhlak yang baik, sering berbicara kotor dan membanggakan nasab, bahkan mereka itu sering mengunggulkan leluhurnya. Nah seperti itu teman-teman, Allah nggak akan ridho agama ini dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.